Ya, memang benar sekali bahwa upacara terkait dengan eh, kalau kita namakan itu kembali ke Hindu ya, bukan pindah agama. Jadi kembali ke jalan Dharma, ke Sanatana Dharma. Jadi saya sebagai eh, putra Bali yang ditunjuk oleh beliau, kebetulan di lembaga The Soekarno Center, kami dipercayai oleh keluarga Ibu Sukmawati Soekarno untuk bisa mengatur teknis rangkaian secara umum terkait dengan acara Sudi Wadani. Ya, jadi kalau di Islam itu ada semacam tradisi untuk mengucapkan kalimat syahadat ya, semacam itulah. Tetapi ini Sudi Wadani ini hampir mirip, tapi ada ritual-ritualnya seperti itu. Dan itu memang benar bahwa bahkan beberapa hari yang lalu pun saya sempat dipanggil ke Jakarta oleh beliau untuk lebih menyiapkan acara ini yang dengan baik. Ya, jadi syukur sekali semua persiapan sudah kami lakukan dengan catatan sederhana, tetap dengan prokes dan terbatas. Ya, saya itu mengenal beliau itu sudah kurang lebih 21 tahun ya, semenjak kuliah di Jakarta, karena dulu ayahanda saya kan Sri Wedastro Suyasa itu bekerja sama dengan Bung Karno di Bali, karena sebagai pemimpin partai politik PNI, jadi kami sangat dekat dengan Bung Karno, ayah saya waktu itu. Dan akhirnya hubungan itu berlanjut ketika kami bersama-sama berjuang di PNI Marhainisme dan juga mendirikan simbol Bung Karno di Bali, yaitu Museum Bung Karno, termasuk lembaga internasional yang dinamakan The Soekarno Center yang ada sekarang di Istana Mancawarna Tampak Siring. Dan kebetulan saya ditunjuk langsung oleh beliau semenjak 2009 untuk menjadi Presiden The Soekarno Center yang bertanggung jawab terkait dengan misi dari program-program Ibu Sukmawati Soekarno. Nah, maka dari itu saya mengamati semenjak saya mengikuti beliau dalam perjalanan, tidak saja di Indonesia, tidak saja di Bali, tetapi juga di luar Bali, saya merasa bahwa ini Ibu Sukmawati ini beliau memiliki kegandrungan terhadap agama Hindu. Ya, jadi misalkan saya menanyakan kenapa Ibu suka ke pura, ya beliau selalu menyampaikan bahwa ingin diajak ke pura, ingin bersembahyang begitu. Sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh Hindu, pendeta, pemangku. Kemudian seperti terakhir kemarin beliau juga secara khusus di Istana Presiden Tampak Siring, karena beliau tinggal di sana setiap di Bali. Beliau ada suatu doa bersama para pemangku di Pura Tirta Empul, yang dimana dulu Bung Karno sering ke sana. Jadi saya melihat seperti itu. Ya, pernah juga dalam kunjungan ke Myanmar, ke Burma, ketika kami dari Soekarno Center bertemu dengan Aung San Suu Kyi, dari tokoh Nobel Perdamaian. Jadi beliau juga datang ke Wihara Buddha, datang ke pagoda di sana ya, kalau nggak salah Swedagon. Kemudian juga pada saat datang ke beberapa tempat begitu ya, selalu beliau diskusi dan beliau gandrung dengan Mahabharata, gandrung dengan Ramayana. Kalau suka dengan dupa, suka dengan kembang-kembang karena mungkin seorang ibu. Tapi saya tidak merasa surprise karena Ibu Sukmawati ini dalam sejarahnya pada saat remaja itu pernah tinggal di Bali, pernah berguru kepada maestro-maestro tari yang ada di Bali, dan memang di Bali ini kan putra-putri Bung Karno sangat dekat sekali dengan tokoh-tokoh Hindu seperti itu ya. Nah, jadi buat saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena dan ini juga bukan sesuatu yang diambil secara mendadak keputusan beliau ini. Beliau sudah melakukan proses selama mungkin puluhan tahun untuk akhirnya tepat pada tanggal 26 Oktober, tepat di hari ulang tahun beliau yang ke-70, beliau menyatakan kembali ke agama Hindu seperti itu. Ya, jadi ya saya sebagai sahabat perjuangan beliau hanya memfasilitasi, membiayai 100% dari acara-acara ritual dan rangkaian resepsi
termasuk juga membantu menyiapkan bekerja sama dengan keluarga beliau di Balai Agung ya di Singaraja seperti itu ya. Ya, acara Sudi Wadani ini kan di dalam agama Hindu itu ada sebuah rangkaian acara yang dilakukan ketika seseorang yang awalnya bukan beragama Hindu kemudian ingin menjadi atau pindah keyakinan atau kembali ke rumah dharma, yaitu memeluk agama Hindu. Jadi selain ada proses administrasi secara resmi oleh institusi seperti lembaga parisada, seperti juga sesuai dengan aturan perundang-undangan dan pedoman dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, lembaga umat Hindu juga sudah ada. Nah, sehingga diperlukan juga yaitu tradisi di setiap daerah masing-masing di Indonesia yang tentunya juga berbeda-beda terkait dengan ritual dan adat Sudi Wadani. Nah, kalau khusus untuk di Bali, yang saya tahu upacara Sudi Wadani ini adalah upacara untuk memaknai sebuah kelahiran baru dari seseorang yang baru berpindah agama. Maka dari itu rangkaian acaranya ada beberapa tahap. Misalkan seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Ibu Sukmawati Soekarno, bahwa pertama itu akan ada ritual istilahnya melukat. Melukat itu artinya semacam pembersihan diri di laut yang dimana ada suatu puja kepada Dewa Baruna seperti itu. Nah, selanjutnya juga setelah upacara melukat sehari sebelumnya itu dipimpin oleh para pendeta dan para pemangku, akan diadakan suatu acara ritual, yaitu di tempat suci agama Hindu, ada di pura, ada di semacam pelinggih ya. Nah, itulah di sanalah prosesinya yang dihantarkan oleh para pendeta dan juga para pemangku pura. Di sana adalah acara untuk mendeklarasikan secara gaib atau secara niskala bahwa seseorang itu sudah pindah agama. Jadi itu dimulai dari rangkaian seolah-olah memang seperti bagaimana seorang manusia Hindu itu sedari awal itu lahir kembali, kemudian ada upacara sampai potong gigi, pembersihan, dan akhirnya nanti disahkanlah oleh pemimpin upacara itu. Dan yang terakhir setelah upacara ritual kan ada yang namanya penandatanganan dokumen untuk secara resmi, secara tata negara, secara hukum bahwa seseorang itu sudah sah di mata hukum pindah agama dengan proses Sudi Wadani. Jadi ada berkas-berkas yang memang ditandatangani, ada saksi-saksi juga seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang biasa saja, tetapi karena mungkin yang akan pindah agama atau kembali ke Hindu ini adalah seorang putri proklamator Presiden Soekarno. Beliau juga adik dari seorang presiden, keluarga proklamator. Jadi tentu kami harus lebih detail dan juga tentunya juga harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Oh ya, saya punya banyak momen ya dengan beliau, yang dimana kan biasanya setiap ketemu baik di ibu kota Jakarta, baik di luar negeri, baik juga di Bali begitu ya, beliau selalu cerita begitu. Dan salah satu contohnya adalah beliau itu pernah bercerita tentang bagaimana mendapatkan petunjuk dari leluhurnya. Jadi Ibu Sukmawati ini kan memiliki nenek itu keturunan Bali, Hindu Bali, yaitu Nyoman Resrimben, yang juga Ibu Bung Karno kan.
Jadi beliau menyampaikan beberapa kali mungkin secara komunikasi niskala gaib gitu ya. Itu sering dituntun oleh eyangnya, eyang putri begitu ya. Ya saya tentu sebagai pendengar yang baik kan ya memberikan suatu perspektif menurut agama Hindu itu seperti ini begitu ya. Jadi positif semua. Yang kedua juga pernah suatu saat beliau itu meminta kepada saya untuk disiapkan yang namanya mantra puja Trisandya. Jadi beliau tiba-tiba mungkin dapat petunjuk karena kan ya hampir sama dengan kejawen mungkin ya prosesnya, mungkin doa, mungkin ngedewe begitu ya. Ada sisi spiritual, jadi saya siapkan. Ada juga buku, ada misalkan seperti Bhagavad Gita yang sering dibaca oleh Paduka Bung Karno. Kemudian tanya-tanya macam-macam ya, misalkan tentang tentang ritual agama Hindu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang 1 tahun intens ini tentang bagaimana sih kalau prosesi untuk pindah agama itu seperti apa. Dan tentu waktu itu kan saya tanyakan apakah ibu sudah siap pindah ke agama Hindu. Karena ibu bukan masyarakat biasa, ibu adalah elit, ibu adalah ketua tim pemenangan Pak Jokowi dua pemilu dari Front Marhaen kan seperti itu. Banyak kan yang perlu kita bicarakan. Dan akhirnya beliau menyatakan sesuai dengan dawuh beliau, sendiko dawuh, saya manut. Jadi siapkan semua dan izin-izin juga sudah didapat. Baik itu izin dari keluarga, dari putra-putri beliau juga. Mas Paundra, Mas Menur dari Solo dan juga Mas Putra, Muhammad Putra juga sudah berikan izin. Termasuk juga dari saudara-saudara beliau, Bapak Guru, Bapak Guntur, dan Ibu Megawati, dan almarhum Ibu Rahma ya. Jadi beliau cerita semua kepada saya dan saya merasa terhormat sekali karena dipercaya untuk bisa mengawal dari prosesi pindahnya Putri Proklamator dari Indonesia ini yang kembali ke agama Hindu. Ya ada rencana-rencananya dan tentunya kan ya kalau dari kabar berita ini kan ya kami sebagai tokoh Hindu begitu ya tentu menyambut baik dan tentu ini adalah merupakan sebuah bukti nyata bahwa keluarga Bung Karno ini adalah memang benar-benar Pancasilais kan begitu ya. Jadi kita akhirnya tahu bahwa perjuangan baik itu di bidang seni budaya, di politik, dimanapun kebangsaan, ada suatu contoh nyata bahwa seorang founding father saja dari keluarga founding father saja itu putra putrinya agamanya berbeda-beda kan begitu ya. Apalagi kita tahu kan Bung Karno memiliki banyak istri, banyak putra dan putri juga kan gitu. Jadi buat saya ini merupakan contoh nyata. Jadi bukan teori lagi. Dan tentu 10 juta umat Hindu di Indonesia kan merasa bahagia karena ada sosok, dan ini sosok ini kan kalau cuman sekedar pejabat negara kan biasa banget ya, tapi ini kan sosoknya adalah sosok Putri Proklamator gitu ya. Nah inilah yang membuat kami sangat terbuka menerima Ibu Sukmawati sebagai bagian dari keluarga Hindu Indonesia dan tentu ada planning-planning ke depan. Ada rencana-rencana ya contohnya mungkin beliau akan lebih banyak menginspirasi dari ya khususnya dari warga Indonesia ya untuk tetap mengedepankan kebinekaan, tetap untuk bisa mempertahankan kebudayaan, nguri-nguri budaya kalau orang Jawa bilang seperti itu. Dan itu kan dulu terekam dalam pidato Ibu Sukmawati ya, yaitu Ibu Indonesia, dalam puisi-puisi beliau yang beliau lebih mencintai konde, beliau misalkan sangat mencintai kidung. Jadi sekarang dengan menjadi seorang Hindu, beliau ini kan memiliki suatu kemerdekaan untuk mempraktekkan hal itu tanpa harus merasa terintimidasi misalkan tanpa harus misalkan ada satu hal-hal ya, karena juga ini kan dunia politik ya. Jadi planningnya banyak ya, seni budaya, beliau akan membangun pura juga, beliau sudah ada cita-cita membangun candi-candi dan beliau juga akan menyebarkan buku-buku kitab suci Hindu.
banyak sekali rencananya, termasuk beliau akan menjadi Ratu Tribuana Tunggadewi, yaitu sejarah Majapahit kembali berulang bahwa Indonesia akhirnya memiliki suatu figur ya, figur VVIP ya, figur elit gitu ya, yang memang akhirnya menjadi seorang Hindu Dharma. Ini merupakan suatu kegembiraan dan tentunya banyak yang akan dilakukan, dan tentu ini merupakan salah satu sumbangsih beliau untuk Bali khususnya, untuk umat Hindu dan untuk Indonesia serta dunia. Seperti itu.